Halo, selamat sore, selamat datang di Astronaci. Kali ini kita akan belajar mengenai simple and very easy breakout trading. Seperti apa sih simple and very easy breakout trading? Breakout is a price that move outside a defined support or resistance with increased volume ya. Jadi cirinya itu breakout itu dia menembus support dan atau resistennya dengan ditandai volume kalau di saham. Kalau di forex kita biasanya pakai bantuan dari divergent stochastic karena volume tidak terlalu akurat untuk di forex. Breakout trading ini biasa digunakan untuk trading di area-area partisipasi atau panic selling, yaitu area-area continuation. Jarang sekali breakout digunakan untuk reversal, karena di area-area reversal atau fase akumulasi, fase distribusi, biasanya breakout ini gagal. Mereka akan melakukan sideways dulu, baru kemudian setelah masuk ke fase partisipasi atau panic selling, maka breakout baru bisa jalan. Bagaimana mencari kandidat yang bagus? Seperti disampaikan tadi, mencari kandidat yang bagus dari breakout ini, cari fasenya dulu. Jadi kalau di Dow Theory disebutkan bahwa satu tren memiliki 3 fase. Kalau bullish trend ada akumulasi, ada partisipasi, kemudian ada excess. Nah, di badan tren inilah seperti partisipasi maupun panic selling kita lakukan breakout trading. Cirinya adalah cari saham atau pair yang di futures itu posisinya miring 45 derajat ke atas untuk partisipasi dan posisinya miring untuk 45 derajat ke bawah untuk panic selling. Itulah ciri dari badan tren yang continuation. Winning rate-nya akan lebih tinggi jika menggunakan breakout trading. Bagaimana entry? Setelah kita mengetahui kandidat-kandidat dari pair ataupun saham yang kira-kira kita ingin entry, kita cari bagian-bagian sideways di support atau resistennya, lalu kemudian kita entry saat terjadinya breakout. Setelah kita melihat peluang entry, kita juga harus memikirkan plan untuk keluar dari breakout tersebut. Keluar yang dimaksudkan di sini adalah take profit ataupun stop loss, atau bisa juga Anda merencanakan stop and reverse. Sometimes breakout ini gagal karena kita miss persepsi dari badan tren, sehingga kita harus melakukan stop and reverse. Aplikasinya seperti apa sih? Mari kita lihat di aplikasinya. Oke, ini adalah tadi stop loss yang telah kita jelaskan. Kemudian breakout trading juga memiliki tips, yaitu visual awareness. Jadi seperti yang tadi disampaikan, Anda harus memasuki area-area badan tren seperti partisipasi. Cirinya adalah tadi miring 45 derajat ke atas atau ke bawah. Lalu gunakan juga indikator exponential moving average untuk membantu melihat bahwa tren masih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Pertama saya akan mencoba di futures market. Kita gunakan MetaTrader. Nah, bagian yang miring seperti ini di MetaTrader atau di futures market maksud saya adalah bagian-bagian badan tren saat miring lebih. Ini kalau ini lebih dari 45 derajat ya. Kalau lebih dari 45 derajat itu artinya trennya stronger. Nah, badan tren seperti inilah yang kita bisa lakukan breakout trading. Di mana aja sih kita bisa entry-nya? Nah, kita lihat area-area yang sideways inilah sebagai gerbang kita masuk untuk open posisi. Saat ada area sideways seperti ini,
kita gunakan garis seperti ini, maka inilah support dan resistennya. Kita melihat bahwa ini adalah trend bearish, maka kita berharap saat terjadi penembusan area support, tren akan berlanjut. Kita entry saat tren ini tembus. Nah, inilah plan untuk open trade-nya. Setelah tembus, kapan kita mesti take profit? Take profit adalah melihat sideways selanjutnya. Jadi ketika ini terjadi sideways kecil, ya, lalu resistennya belum ditembus, maka tren akan berlanjut. Kemudian ini mulai terjadi sideways lagi. Saat resistennya ditembus, inilah saat tren berakhir. Jadi Anda akan mendapatkan keuntungan dari breakout ini dari sini sampai sini sekitar 200 pips. Apakah bisa take profit di ini, di area bawah sini? Anda harus consider juga kalau support ditembus, maka dia akan menjadikan resisten berikutnya. Jadi let's say Anda telah membuat kotak seperti ini, lalu ini kan ditembus, ya. Kemudian di area ini, Anda perhatikan area ini mulai ditembus, berarti ini resisten sudah jebol, karena dia setelah ditembus pertama ini area support, dia menjadi resisten baru. Maka sebagai resisten dia sudah gagal, Anda boleh take profit. Di sini profit Anda akan lebih memuaskan, 270 pips. Kemudian support atau resisten juga ditandai dengan adanya karakteristik penembusan itu sendiri bisa dilihat dari 3 model. Saya akan gambarkan 3 model ini. 3 model ini, misal katakan ini area resisten. Yang pertama terjadi impulsif breakout, ini penembusan, oke. Lalu kemudian terjadi 2 bar selanjutnya, ini selalu close di atas bar sebelumnya. Ini namanya impulsif breakout. Saat terjadi impulsif breakout, bar keempat Anda udah boleh langsung entry. Kemudian bila terjadi false break, nah saya gambarkan tempat lain aja. Kalau terjadi tembus seperti ini, lalu dia nggak mampu tembus, lalu tembus, lalu balik lagi, nah, ini namanya false breakout. Kalau Anda udah terlanjur entry di sini karena breakout, kita bisa hentikan entry Anda, jadi langsung cut setelah adanya false breakout seperti ini. Oke. Jadi inilah kalau terjadi di resistance. Ada pula namanya rejection. Rejection adalah barnya hanya menyentuh area resisten, lalu bar kedua tidak mampu tembus, dia langsung masuk lagi seperti ini. Ini namanya rejection. Nah, saat terjadi seperti ini, apalagi Anda kan belum entry, langsung buang, cari untuk reverse, tunggu di area supportnya atau tunggu ketika dia menembus lagi dan membuat impulsive breakout.
Bagaimana bila terjadi impulsive breakout tapi dia masuk lagi? Hampir terjadi false breakout. Sometimes kan kadang market akan seperti ini. Nah, apakah kita harus exit? Tidak. Selama dia belum tembus low dari ini, ya, Anda tidak perlu melakukan cut dari posisi Anda. Dia bisa saja akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, inilah kira-kira ciri dari breakout dari resisten. Bagaimana kalau breakout dari support? Dibalik aja. Kalau breakout dari support, let's say ini supportnya, nah ini kalau pertama kali tembus, lalu bar kedua, ketiga, setelahnya masih close, maka bar keempat Anda boleh langsung sell. Ini namanya impulsif. Lalu bagaimana false break-nya kalau di area support? Sama, tinggal dibalik aja. Jadi ketika nembus, lalu dia gantung, nah, dia kembali lagi hingga menembus high-nya ini, maka disebutnya false breakout. Ketika terjadi seperti ini, Anda bisa stop atau reverse, ya, atau stop lalu exit. Juga bisa terjadi adanya rejection. Kalau rejection nempel, nggak kuat, lalu balik arah. Ini rejection, ya. Inilah ciri-ciri karakteristik penembusan support atau resisten. Mayoritas terjadi 3 ini. Jadi patokannya 2-3 bar berikutnya, time frame berapapun, Anda bisa lihat kayak apa dia setelah menembus. Kalau dia bikin sideways lama, tinggalin aja. Itu udah pasti mau balik arah. Oke. Kita bisa lihat contoh di saham misalnya. Katakan saya ambil BBRI. Tadi ada saya katakan bisa menggunakan exponential moving average juga. Saya biasa menggunakan exponential moving average dengan periodik 22, ya. Kita kasih warna merah. Selama harga masih bergerak di atas moving average rata-rata dan dia miring ke atas, maka dia masih bullish. Dan ini adalah badan tren. Anda dapat lihat ini adalah area flat atau sideways. Begitu break, lalu break kedua nih udah very impulsif, ya, meninggalkan gap, Anda bisa entry segera, ya. Nah, lalu terjadi flat lagi. Selama dia tidak tembus low-nya ini, maka dia masih kuat untuk naik. Patokannya adalah low dari break-nya ini. Kemudian dia ngocok lagi, bikin sideways lagi, kita kasih garis saja. Nah, ketika ada bar ini, Anda nggak mungkin bisa entry dong, ya. Anda nggak mungkin bisa entry karena Anda harus menunggu 2 bar, 3 bar selanjutnya. Tapi Anda lihat range dari bar ini lebih lebar dari mayoritas sideways ini, ya. Anda juga bisa gunakan itu.
karena lebih lebar, Anda boleh langsung entry juga kalau mau nambah posisi. Ya, stop lossnya di mana? Selama dia tidak tembus low dari bar yang nembus ini, maka dia akan terus bullish. Jadi area sideways ini bisa juga sebagai patokan untuk entry berikutnya setelah terjadi seperti ini. Kurang lebih kalau di saham seperti itu kalau mau nambah posisi, atau kalau Anda ingin masih bertanya-tanya hold atau enggak, atau take profit atau enggak, nah, ini Anda garis-garis aja area supportnya. Ini sekarang sideways udah nembus, oh saya patokannya ini, lalu sideways lagi, nah ini mulai nembus, oh saya patokannya ini nih area supportnya sideways. Jadi akan selalu seperti itu. Ketika mulai tembus sekali, let's say ini kan terjadi swing, Anda boleh nih supportnya dinaikkan sini kalau terjadi swing. Nah, lihat nih, kalau dia mulai masuk area ini lagi, boleh consider untuk tinggalkan posisi Anda atau exit. BBTN oke nih, sidewaysnya kecil ya. Nah, sideways kecil ini Anda bisa consider untuk melihat karakteristik penembusannya di area resisten ini. Bagaimana nanti saat dia tembus, impulsif nggak besokannya atau hari kedua setelah penembusan. Kalau masih impulsif, boleh consider take profitnya di sini dulu. Kalau di area resisten ini nanti tidak terjadi rejection atau tidak terjadi false break, Anda boleh teruskan sampai nanti ada sideways berikutnya, baru kemudian Anda lihat lagi karakteristiknya. Unilever. Nah, Unilever ini secara kasat mata terlihat masih berada di dalam bullish participation. Tapi kalau dari breakout trading ini belum ada entry yang enak ya. Dari breakout yang ini, dari sideways yang ini dia udah breakout tapi balik lagi nih hampir ke area stop lossnya. Kalau Anda entry di sini nih impulsif, ini kan tembus lalu 2 bar setelahnya masih close di atas bar sebelumnya. Nah, Anda hold lalu langsung bar hitam. Nah, seharusnya di sini udah take profit nih kalau Anda entry dari sini. Karena ini bar hitam ya. Apalagi di sini nih udah tembus low dari yang bikin bar hitam nih besokannya. Berarti di sini ada resisten kuat. Ada resisten kuat. Bagaimana melihat entry berikutnya kalau kita belum ada posisi nih? Anda lihat di sini ada satu bar hitam gede ya, tapi besokannya 2 bar ini nggak mampu tembus. Nah, Anda boleh perhatikan nih area ini ya. Di sini Anda bisa katakan box trading ya. Box trading itu ambil satu bar gede lalu bar kecil-kecilnya ini sebagai isi dalam boxnya. Bar gedenya ini adalah frame dari boxnya. Saat dia breakout dari framenya, Anda boleh entry. Stop lossnya adalah tentu saja di low dari framenya ini ya. Setelah breakout 2 bar setelahnya Anda boleh entry. Atau kalau Anda ingin buru-buru ya, ada yang sedikit risky entry-nya. Jadi misalnya ini ada bar tembus, Anda ambil aja setengahnya. Besokannya kan ini kan closing, besokannya Anda tahu nih range-nya berapa. Range-nya ini
sesuai nggak dengan tingginya ini. Kalau kira-kira sesuai, ambil setengahnya, entry. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk UNPR secara kasat mata masih bullish ya. Anda boleh gunakan breakout trading ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh, take profitnya sampai di mana? Take profitnya Anda lihat nih. Kan ini terjadi resisten kuat ya. Nempel, langsung tolak sama dia. Anda boleh take profit di situ dulu. Atau kalau mau ambil resiko ya tunggu aja di area ini rejection nggak. Kalau rejection Anda segera cut atau take profit maksud saya. Kalau nggak terjadi rejection, kalau nembus false break nggak. Kalau terjadi false break Anda take profit dulu. Nah, kalau impulsif tentu saja terusin sampai terjadi sideways begini lagi. Begitu terjadi sideways, cari ciri yang seperti ini, langsung masuk lagi dia, Anda langsung take profit. Bagaimana kalau yang sell? Tadi yang sell tadi di gold ya, kalau saham kan nggak bisa. Nah, contoh berikutnya kalau yang sell, nah seperti ini. Ini kan habis area sideways nih, tuh. Anda bisa entry ya. Lalu bagaimana kalau terjadi seperti ini nih? Entry-nya gimana? Kalau terjadi seperti itu, kalau belum punya posisi, Anda lihat ini kan area resisten, ya kan? Area resisten. Secara kasat mata ini terjadi sideways, tapi cenderung naik. Jadi ini boleh dikasih ini. Setiap swingnya Anda boleh kasih. Nah, lalu Anda perhatikan di sini terjadi rejection. Anda boleh entry di low-nya ini. Atau kalau telat berarti setelah break dari swing low ini, atau paling jauh adalah break dari swing low ini. Jangan sampai break di sini karena ini adalah cukup signifikan ya, naiknya cukup tinggi Anda lihat. Kemudian di sini rejectnya cukup kuat ya. Jadi dari bar kecil langsung reject bar gede, lalu bikin kecil lagi. Jadi kalau nembus area sini, Anda perhatikan ini nembus, nggak jauh dia langsung naik lagi. Anda akan dikocok seperti ini, pasti pengennya cut loss atau take profit. Usahakan Anda pelajari karakteristik harga, lihat perbandingan range harganya, kira-kira masih kuat nggak, psikologi marketnya, candlesticknya seperti apa, Anda perhatikan juga kalau breakout trading. Jadi breakout trading ini hanya untuk Anda yang memiliki waktu melihat chart every time ya. Kalau breakout trading ini jangan sekali-sekali ditinggal cukup lama ya, karena lihat-lihat pergerakannya. Kalau Anda sudah ada posisi kemudian stop loss areanya sudah cukup jauh, boleh ditinggal kalau Anda tidak entry lagi. Tapi kalau ditinggal terlalu lama nanti jadi seperti ini gimana nih? Anda katakan udah entry dari sini, Anda tinggal nggak ada support udah jauh, kemudian udah 300 pip balik lagi. Caranya take profit di sini seperti apa? Ya setiap terjadi swing high Anda garis, swing high Anda garis lagi, ada swing high. Nah ini kan masih false break nih,
Ini reject, oh masih oke lah, nggak perlu take profit. Kemudian sampai sini reject lagi, oke lah, nggak perlu take profit. Tapi di sini aja ada swing high kecil nih, tembus. Swing high kecilnya udah ditembus, lalu ngocok. Nah, di sini Anda boleh consider untuk take profit nih. Walaupun dia mau kelihatan mau false break ya, ini tembus, kemudian kayak impulsif tapi nggak jadi. Ini kalau kelihatannya false break kan harusnya langsung masuk lagi, langsung nembus dari low ini. Tapi ini juga nggak tembus, ya udah take profit aja. Nah, lebih seperti itu. Karakteristiknya Anda harus benar-benar kuasai, Anda harus benar-benar hafal, latihan demi latihan. Jadi simulasi sendiri. Oh, ini ada badan tren nih, kira-kira di mana aja area support resistannya, karakteristiknya bagaimana nih di area support atau resistannya, seperti itu. Makin Anda hafal, dilatih di satu pair atau satu saham, Anda akan makin enak untuk ngambil keputusan. Itulah kira-kira simple and very easy breakout trading. Semoga dapat menambah wawasan Anda dan Anda akan dapat lebih lagi mendapatkan profit secara mudah.